Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, izin sebentar ya teman-teman untuk menyampaikan bahwa saat ini kita sedang buka kelas untuk bulan Oktober, di mana kelasnya itu terdiri dari dua paket. Jadi yang pertama kelas khusus yang tidak ada include buku, jadi di sini nanti ada 10 kali pertemuan, dan ini adalah jadwalnya. Jadi nanti kelas hari pertama itu di hari Sabtu di tanggal 7 Oktober dan akan selesai di tanggal 19 Oktober. Nah, di sini nanti untuk materi yang akan kita bawakan akan ada di slide akhir. Jadi untuk sistem kelasnya kita akan ada materi terlebih dahulu yang dikemas secara singkat, padat, dan juga tepat agar memudahkan kalian juga dalam hal memahami dan mengingat. Setelah itu kita akan latihan-latihan soal. Dan yang membedakan batch ini dari batch sebelumnya, dari kelas-kelas sebelumnya adalah kita akan menyediakan merupakan modul pembelajaran yang materinya disesuaikan dengan kelas Oktober. Seperti itu. Nah, bedanya kalau kelas yang tanpa buku ini harganya 130.000 dan kelas yang dengan buku harganya include ya. Jadi teman-teman silahkan beli terlebih dahulu bukunya baik itu di Shopee ataupun di Tokopedia. Jadi ada perbedaan harga karena kalau misalnya beli di Shopee kalau dia tidak minimal belanja 80.000 tidak dapat gratis ongkir. Itulah kenapa di Shopee harganya 80.000. Nah, kalau di Tokopedia harganya 75.000. Nanti setelah teman-teman beli buku, silahkan membayar kelasnya itu dengan harga 115.000. Nah, kalian bisa klik link yang ada di bio Pejuang Apoteker. Nanti silahkan kalian klik ingin mendaftar kelas apa, seperti itu. Dan semoga banyak yang ingin join ya, bergabung dengan kami. Nah, jadi kami sangat mengharapkan teman-teman untuk membeli buku yang original dari akunnya Pejuang Apoteker. Kenapa? Karena dari buku yang original ini kita menyediakan grup diskusi ya. Jadi grup diskusi ini nantinya di deskripsi grupnya kita menyediakan link di mana ada soal-soal yang mengalami revisi, kita masukkan ke dalam link tersebut yang bisa kalian akses kalau kalian membeli buku yang original. Lalu misalnya untuk soal yang kurang dimengerti, contohnya ini ya. Nah, bisa berdiskusi dari grup buku ataupun menghubungi kakak tutor. Oke, tapi sangat kami sarankan untuk berdiskusinya di grup buku agar semuanya bisa melihat dan membaca seperti itu. Oke, jadi ketika kalian beli buku yang original dari platformnya Pejuang Apoteker, banyak sekali benefit yang didapatkan. Misalnya saja seperti soal yang nomor 2 ya, di bagian kimia farmasi. Nah, karena banyak sekali yang bertanya kadar dari ini ya, setelah didapatkan konsentrasi uji sebesar 40,5043 miligram, lalu untuk mencari persentase kadarnya, kenapa dibagikan 40,98 miligram? Sedangkan di narasi soal itu tidak ada 40,98 miligram. Nah, jadi memang dia ada pengerjaannya lagi tersendiri. Oleh karena itu, kita buatkan di link berikut ini bagaimana mencari nilai 40,98. Oke, Oke, untuk rekamannya nanti teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Pejuang Apoteker ya, jika ingin mengulang kembali materi pada malam hari ini. Jadi kalau kita lihat di soal nomor 2 di sini, kita akan melakukan penetapan kadar lokastatin ya, di mana di sini dilakukan pengukuran kadarnya itu menggunakan HPLC. Nah, larutan standar konsentrasinya adalah 40 ppm. Konsentrasi standarnya adalah 40 ppm.
Nah, di sini bobot 20 tablet lovastatin adalah 2.850 mg. Nah, tetapi, jadi ketika kita akan melakukan pengujian tablet lovastatin, kita ambil 20 tablet lovastatin, ini adalah sampel uji ya, teman-teman. Kita ambil, kita buka dari kemasannya, dari stripnya, setelah itu ditimbang. Nah, ternyata bobotnya adalah 2.850 mg. Lalu, dibuat larutan uji dibuat dengan menimbang secara seksama 292 mg serbuk tablet lovastatin. Nah, jadi di sini yang diuji dengan HPLC itu bukan 2.850 mg, tetapi diambil diambil serbuk yang beratnya itu kurang lebih 292 mg. Ini adalah berat serbuk yang diuji, 292 mg. Oke. Kemudian volume pengujiannya adalah 200 mili. Berarti volume pengujian 200 mili. Nah, kemudian dipipet 20 mili untuk diencerkan hingga 100 mili. Berarti ini apa? Ini adalah pengenceran. Nah, faktor pengencerannya berapa? Kita bagikan cara mencari faktor pengenceran. Volume akhir yaitu 100 mili dibagi volume awal 20 mili. Berarti 2 dibagi 1. 100 dibagi 20. Hasilnya adalah 5 kali. Sehingga di sini faktor pengencerannya adalah 5 kali. Yang saya singkat FP ya. Nah, setelah itu apalagi yang diketahui di soal? Larutan uji dan larutan standar kemudian diinjeksikan masing-masing sebanyak 20 mikroliter. Respon puncak standar adalah 0,6345. Berarti ini adalah KUC standar. Dan respon puncak uji adalah 0,6425. Berarti ini adalah KUC uji. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari konsentrasi uji. Ini kita bahas soal yang ada di buku ya. Jadi AUC uji berapa? Yang ini 0,6425. Respon puncak uji. Itulah kenapa 0,6425 dibagi 0,6345 dikali konsentrasi standar yang 40 ppm. Hasilnya adalah 40,50 mikrogram per mili. Mikrogram per mili adalah ppm. Jadi ppm itu bisa di dalam mikrogram per 1 mili atau miligram di dalam 1 liter. Jadi ppm ini adalah satuan konsentrasi ya. Satuan konsentrasi yang menggambarkan banyaknya sampel yang satuannya adalah mikrogram atau miligram di dalam 1 mili volume atau 1 liter volume. Jadi ppm itu dia harus ya ada zat aktifnya yang satuannya adalah bobot. Jadi kalau saya simpelnya mikrogram. ppm adalah bobot di dalam volume. Bobot siapa? Zat. Nah, satuan bobotnya apa? Mikrogram atau miligram. Nah, satuan volumenya harus di dalam 1 mili dan di dalam 1 liter. Seperti itu. Nah, itulah kenapa di sini ppm kita ubah mikrogram per mili. Karena dia sama maksudnya artinya. Lalu dikali dengan volume pengujian 200 mili. Lalu dikali faktor pengenceran 5 kali. Maka hasilnya adalah 40.504,3 mikrogram yang kita ubah menjadi miligram dengan membaginya ke dalam 1000.
Maka hasilnya adalah 40,5043 miligram. Nah, karena mencari persen kadar, sorry ya, ini lokastatin, mencari kadar lokastatin, jadi hasil kadar yang diuji dibagi kadar serbuk yang diuji. Kan kita tidak menguji 2850, tapi yang kita uji kan beratnya 292. Nah, pertanyaannya, di dalam serbuk 292 miligram ini ada berapa banyak nih zat aktifnya lokastatinnya? Kenapa? Karena di dalam tablet itu tidak hanya zat aktif, yaitu lokastatin, tetapi ada eksipien. Misalnya ada pengisi laktosa, ada penghancur, amprokat, dan lain sebagainya. Jadi 292 miligram ini bukan lokastatin saja di dalamnya, tetapi ada eksipien. Nah, kita cari di dalam 292 miligram ini kadar lokastatinnya berapa? Ternyata kadarnya itu 40,92. Dapatnya itu dari sini, teman-teman. Nah, jadi berat 20 tablet lokastatin adalah 2.850 miligram. Nah, kita cari ya bobot satu tabletnya berapa. Jadi kita bagi 2850 dibagi 20. Maka hasilnya adalah 142,5 miligram. Ini dari 280 dibagi 20. Karena kita mau cari bobot satu tablet. Nah, setelah itu kita tahu ya bahwa di sini kekuatan lokastatin adalah 20 miligram. Jadi di dalam tablet 142,5 miligram itu terdapat dosis lokastatinnya 20 miligram. Jadi misalnya nih, ini adalah tablet lokastatin ya. Nah, di dalam tablet lokastatin kan tidak hanya ada zat aktif, tapi ada eksipien. Ternyata di dalam tablet ini kadar lokastatinnya itu berapa? 20 miligram. Jadi dia mengikuti dosisnya. Lalu bobot totalnya berapa? 142,5 miligram. Oke, jadi untuk mencari kadar lokastatin serbuk yang kita uji, caranya berat serbuk dikali dosis satu tablet dibagi bobot satu tablet. Berat serbuknya yang diuji berapa? 292. Dosis satu tablet 20 miligram. Dibagi bobot satu tablet 142,5. Ini ada kamunya kurangnya. Maka hasilnya adalah 40,98. Ini sepertinya ada kesalahan. Iya, pas 40,98. Itulah kenapa persen kadar lokastatin hasil yang diuji dibagi 40,98 dari sini. Dari kadar lokastatin serbuk, kadar lokastatin yang diuji. Jadi kadarnya dikali 100%. Maka hasilnya adalah 98,8%. Seperti itu. Nah, yang seperti ini kami tambahkan di Google Drive. Jadi untuk yang misalnya masih bingung dari mana angkanya, kalian bisa melihat dari Google Drive tersebut. Dan yang hanya bisa masuk akses adalah yang memang membeli buku yang original ya, karena sudah banyak yang, sudah ada beberapa yang membajak ya buku ini seperti itu. Oke, jadi kami harapkan semoga kalian beli yang original ya, sesuatu yang baik akan mendatangkan hal yang baik juga dalam hidup kita pastinya. Nah, seperti ini ya gambaran soalnya. Oke, nah ini juga ya bisa berdiskusi dengan tutor, terlebih kalau misalnya kalian sudah pernah mengikuti kelas pejuang apoteker. Soalnya dari diskusi ini menanyakan
CP0 2,38 ini dari mana? Jadi dari rumus farmakokinetik ya. Di mana untuk mencari nilai CP0 sama dengan dosis dibagi volume distribusi. Dosisnya berapa? 100 miligram. Dibagi volume distribusi 42 liter. Hanya hasilnya adalah 2,38. Jadi nilai CP0-nya dari situ, 2,38. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan terkait yang kita bahas, boleh ya ditulis di kolom chat. Oke, kita masuk ya ke topik utama kita, yaitu terkait cara membuat peta. Peta di sini maksudnya apa? Jadi peta di sini maksudnya adalah mind mapping. Jadi kita bisa merangkum misalnya setiap materi kefarmasian. Nah, teman-teman kalau misalnya masih bingung ingin merangkum materi apa, kalau misalnya kalian sudah punya buku atau belum punya buku, nah, di sini kalau dari buku Pejuang Apoteker kita sudah membagi ya terkait materi farmakoterapi dan juga industri farmasi, lalu ada farmakoekonomi, farmasetika, bahan alam, kimia farmasi yang sudah tersedia beberapa topik. Oke, jadi nanti saya akan mencoba ya sharing bagaimana kita membuat peta konsepnya. Nah, di sini yang akan di-sharing adalah di bagian syarat. Oke, yang hari ini kita bahas di bagian syarat. Nah, kalau kita lihat, di sini kan banyak ya, ada 10 item. Nah, kita bisa bagi dua. Jadi, kita bisa bagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa bagi dua rangkuman. Ini satu peta konsep, dan ini satu peta konsep untuk syarat. Oke, nah bagaimana cara membuatnya? Ya, jadi kita akan bahas yang ini ya. Nah, jadi kita buat dulu seperti ini, syarat. Jadi poin materi utamanya adalah syarat. Lalu kita buat lagi garis-garisnya, sub materinya apa saja. Ya, ada depresi, skizofren, lalu tata laksana nyeri, insomnia, dan juga stroke iskemik. Nah, selanjutnya kita buat lagi jalurnya. Apa yang kita buat adalah obatnya. Oke, jadi yang namanya farmakoterapi itu ada lini pertama, lini kedua, terus ada obat tambahan misalnya. Nah, jadi sebelum masuk ke obat terapinya, sedikit saya menyampaikan ya bahwa skizofren ini apa? Skizofrenia ini adalah gangguan psikis ya. Skizofrenia ini adalah gangguan jiwa. Oke, ditandai dengan apa? Ditandai dengan pasiennya itu memiliki waham, halusinasi. Kenapa? Ini berhubungan dengan kadar dopamin yang terlalu tinggi pada otak. Oke, ini kalau misalnya dia gejala positif. Jadi ada beberapa gejala. Ada gejala positif, ada gejala negatif. Gejala negatifnya apa? Fungsi mentalnya menurun. Terus dia kurang mampu mengekspresikan emosi. Ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kadar serotonin di otak. Seperti itu. Jadi nanti hubungannya apa? Ketika kita sudah tahu penyakitnya itu kenapa ya bisa terjadi penyakitnya,
sehingga kita bisa melihat mekanisme kerja dari obatnya. Misalnya skizofren. Oke, silakan dicatat ya yang ini. Nah, kita masuk ke obatnya. Yang berhubungan dengan dopamin dan kadar serotonin. Sehingga obatnya adalah obat-obat yang menghambat. Jadi di otak kita itu kan ada sel ya. Nah, jadi nanti obatnya ini yang lini pertama dan ini adalah lini kedua. Lini pertama ini dia kerjanya kemana? Dia kerjanya menghambat ya. Reseptor serotonin lebih tinggi dibandingkan reseptor dopamin. Masih ada efeknya tapi dia kecil. Oke, sehingga efek samping ekstrapiramidalnya itu lebih kecil dibandingkan lini kedua. Oke, jadi mula-mula dulu obat untuk skizofren ini adalah yang lini kedua ini. Makanya dia FDA, First Generation Antipsychotic. Atau disebutnya yang tipikal. Tetapi efek terhadap ekstrapiramidalnya, FS ini adalah ekstrapiramidal, piramidal tinggi. Sehingga apa? Sehingga em, buruk terhadap pasien. Jadi contohnya ekstrapiramidal itu adalah ketika pasien tidak mampu ya mengendalikan sistem motoriknya gitu. Misalnya dia terus bergerak, dia nggak bisa menghentikan itu. Itu salah satu efek dari ekstrapiramidal. Nah, karena cukup besar efek sampingnya, sehingga adalah lini yang akhirnya kita jadikan menjadi lini yang pertama. Obat-obat yang generasi kedua atau yang disebutnya adalah atipikal. Gitu. Jadi generasi yang kedua ini dia lebih aman. Lebih aman dari segi apa? Dari segi efek samping. Di mana ekstrapiramidalnya itu lebih rendah, kecil dibandingkan yang generasi pertama. Tetapi dia efeknya kemana yang signifikan? Ke berat badan. Jadi berat badan itu meningkat ya, side effect-nya. Seperti itu. Oke, jadi skizofren langsung kita tahu bahwa oh iya, lini pertamanya adalah obat-obatan generasi kedua atau atipikal. Contoh obatnya ada siapa aja? Ada quetiapin, olanzapin, risperidon, aripiprazol, tolgapin, seperti itu. Oke, dan seterusnya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah efek samping ekstrapiramidalnya lebih rendah atau lebih kecil, tetapi bisa meningkatkan kenaikan berat badan. Nah, dua poin ini yang harus kalian ingat dari segi efek samping yang generasi kedua. Terus kalau generasi yang pertama, ini ya generasi, kalau ini ya teman-teman, jadi bedakan lini dengan generasi obatnya. Kalau lini yang pertama adalah obat-obat pilihan pertama yang kita utamakan. Kenapa? Karena dia memberikan khasiat yang cukup kuat, yang cukup besar terhadap penyakit pasien. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya lini kedua skizofren itu yang mana? Obat-obatan generasi pertama. Contohnya haloperidol, chlorpromazin, seperti itu. Efek sampingnya apa yang paling signifikan? Meningkatkan, sorry, tingginya efek ekstra piramidal. Seperti itu. Untuk obat-obat yang generasi pertama. Itulah kenapa jadinya dia menjadi second line ya pada pemilihan terapi penyakit skizofrenia. Seperti itu.
Jadi saya ulangi sekali lagi, skizofrenia ini adalah gangguan jiwa di mana terjadi peningkatan ya kadar dopamin dan juga serotonin pada otak. Sehingga supaya stimulasinya itu bisa kita kurangi pada sistem saraf. Nah, jadi dibloklah reseptornya, diblok ya. Jadi diblok oleh siapa? Oleh obat-obat yang first generation. Ini efek terhadap dopaminnya kuat ya, yang first generation. Nah, karena diblok reseptor dopamin, kadar dopamin itu menjadi rendah sehingga menyebabkan apa? Ekstrapiramidal yang tinggi, efek samping. Nah, lalu ada obat generasi berikutnya, generasi yang kedua, di mana kerjanya itu lebih kuat pada reseptor serotonin, memblok reseptor serotonin. Oke, contoh obatnya ada siapa? Ada quetiapin, olanzapin, risperidon. Sehingga efek samping terhadap ekstrapiramidalnya itu lebih kecil, tetapi sangat berisiko meningkatkan kenaikan berat badan. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari segi keamanan, tentu lebih aman yang generasi kedua. Dan generasi yang kedua merupakan obat lini pertama untuk skizofrenia. Seperti itu. Jadi dia generasi kedua, tetapi menjadi lini pertama untuk skizofrenia. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan setelah kelas ini depresi, kalian buat lagi rangkumannya seperti ini. Obatnya apa saja, lini pertamanya apa, lini keduanya apa, obat-obatnya seperti itu. Efek sampingnya apa. Nah, biasanya soal itu menanyakan hal yang seperti itu. Pemilihan terapi obat, terus efek sampingnya yang sangat signifikan. Nah, ini yang dimaksud dengan peta konsep materi yang menjadi poin utama kita pada malam hari ini. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan boleh ya, teman-teman. Saya izin minum sebentar. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan terlebih dahulu. Oke, coba kalian boleh jawab di kolom chat ya, kita jawab bareng-bareng. Ini adalah salah satu soal di bagian saraf di buku. Penggunaan neuroleptik di bawah ini yang memiliki efek sindrom ekstrapiramidal yang tinggi. Berarti ini adalah obat-obat generasi pertama, generasi satu atau first generation. Obatnya apa? Ya, sudah ada yang jawab B, flufenazine. Ya, betul ya. Jawabannya adalah flufenazine. Ya, ini ya jawabannya. Jawabannya adalah flufenazine. Oke, tadi ada pertanyaan ya di atas. Em, dari Rima, mau tanya Kak referensi buku untuk rangkuman ini selain farmakologi terapi, apalagi ya Kak, dan rute pemberian serta durasi penggunaan yang tepat. Oke, jadi kalau untuk ini, untuk farmakoterapi, nah yang tadi saya ambil dari ini sumbernya.
Atlet Terapeutik yang edisi 10. Yang teman-teman join di kelas September, literatur itu ada di file folder literatur ya teman-teman, dan ini juga sudah diupload PDF-nya pada folder tersebut. Seperti itu. Tapi nanti mungkin kita akan ada upgrade ya pada link di mana kalian bisa akses literatur sehingga kalian bisa download ya. Nanti masih dalam progres untuk maintenance ya program-program kita seperti itu. Jadi ada beberapa literatur, Rima, nanti mungkin kamu bisa lihat di link yang ada di Pejuang, tapi masih dalam proses untuk kita upload ya sumber-sumbernya. Selain itu juga, kalau ini kan dari luar ya. Nah, kita tuh bisa juga mencari misalnya pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Persatuan Dokter Ahli. Misalnya kalian bisa download ya nanti tata laksana terapi untuk pasien skizofren misalnya yang ada di Indo. Nah, itu biasanya ada tuh dikeluarkan oleh dokter-dokter ahli juga itu bisa kita jadikan pedoman seperti itu. Oke, ya mungkin sudah terjawab Prima pertanyaannya. Ya, kalau begitu saya lanjut ya ke soal nomor 2. Ini adalah kimia farmasi. Di sini kita akan menghitung ya, berapakah jumlah klorofenikol yang dianalisis. Nah, di sini kalau kita lihat di soal, seorang farmasis melakukan analisis klorofenikol menggunakan HPLC, di mana nilai AUC-nya, jadi kalau instrumen HPLC, ketika kita mau menghitung konsentrasi suatu zat, yang kita lihat adalah nilai AUC ya, area under curve. 48.000. Lalu AUC standar yang didapatkan adalah 40.000 dengan konsentrasi 20 mikrogram per mili. Lalu di sini ada pengenceran 10 kali. Berapakah jumlah kloramfenikol yang dianalisis? Jadi cara mengerjakannya seperti contoh soal tadi yang ada di buku. Jadi rumusnya kita masukkan ke dalam rumus. Konsentrasi sampel sama dengan AUC sampel dibagi AUC standar dikali konsentrasi standar dikali faktor pengenceran. Nah, AUC sampelnya berapa? Ini 48.000. Lalu AUC standar ya 40.000. Jadi dibagi 40.000 dikali konsentrasi standar yang ini 20 mikrogram per mili dikali faktor pengenceran 10. Teman-teman bisa cari nilainya berapa ini, teman-teman? Ya, yang B ya. Jadi kita bisa coret nolnya, lalu kita coret nol yang di sini, ini kurang nolnya ya, satu lagi ya. Dua kita bagi di sini, berarti 480 dibagi 2 hasilnya adalah 240. Ya, di sini ada nolnya ya. Nah, kalau seperti ini, satuannya apa? ppm, mikrogram per mili. Kita dari sini ngambil dulu. Tapi nanti kalau misalnya kita kalikan dengan volume pelarut, misalnya volume pelarutnya itu 20 mili. Nah, nanti satuannya apa? Mikrogram. Kenapa? Karena milinya nanti akan kita coret.
gitu. Nanti satuannya apa di sini tinggal mikrogram. Jadi sudah bisa dibedakan ya kapan satuannya ppm kalau dia tidak dikalikan dengan volume pelarut. Tapi kalau dikalikan dengan volume pelarut, tentu milinya akan bisa kita coret, kita matikan, sehingga nanti satuannya yang tertinggal tinggal mikrogram. Setelah itu kita ubah menjadi miligram dengan cara dibagi 1000. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Seorang apoteker bagian QC akan melakukan analisis kadar piridoksin dalam sediaan tablet. Dan penentuan ini menggunakan instrumen KCKT. Sebelum tahapan analisis, terlebih dahulu dilakukan pembuatan larutan stok standar piridoksin 10 mikrogram per mili sebanyak 50 mili. Tentukan berapa miligram piridoksin BPFI yang dibutuhkan untuk membuat larutan tersebut. Nah, kalau soal nomor 3, kita bisa mengerjakannya dari tulis dulu. Konsentrasi yang mau dibuat itu berapa? Di sini jelas ya bahwa larutan stok standar piridoksin 10 mikrogram per mili. Jadi kita tulis 10, MKG ini mikrogram ya, per mili. Ini adalah konsentrasi dari piridoksin. Kita mau buat segini. Nah, volume pelarut yang kita gunakan berapa banyak? 50 mili. Kita tulis sama dengan 50 mili. Pertanyaannya, berapa miligram standar piridoksin? Nah, pertanyaannya berapa nih miligram standar piridoksin? Berarti ini yang ditanya. Gitu, 10 mikrogram per mili ini apa? 10 mikrogram ini siapa? 10 mikrogram ini adalah piridoksin. Coba saya. Jadi kalau mengerjakan soal seperti ini, tulis dulu konsentrasi dari si piridoksin. Konsentrasinya berapa? 10 mikrogram per mili. Lalu volume pelarutnya adalah 50 mili. Nah, di sini artinya apa sih? Jadi, sebanyak 10 mikrogram piridoksin terdapat di dalam 1 mili volume. Karena kita mau buat dalam 50 mili, jadi kita kalikan 50 mili. Jadi kita coret milinya. 50 dikali 10, hasilnya adalah 500 mikrogram. Nah, pertanyaannya adalah miligram. Jadi kita ubah ke miligram dengan cara dibagi 1000. 5 dibagi 10 hasilnya adalah 0,5 miligram. Ingat ya, 1 miligram sama dengan 1000 mikrogram. Sehingga 1 mikrogram sama dengan 1 per 1000 miligram. Kalau kita ubah 1 mikrogram itu berapa miligram? Berarti dibagi 1000. Seperti itu. Jadi kalau mengerjakan soal seperti ini, kita tulis dulu konsentrasi yang mau kita buat berapa. Di sini 10 ppm. 10 ppm itu ubah menjadi 10 mikrogram dalam 1 mili. Karena mau buat dalam 50 mili, kita kalikan dengan volume pelarut yang akan dibuat 50 mili. Jadi setelah itu kita kalikan ya, milinya dicoret, 50 dikali 10 hasilnya adalah 500 mikrogram. Terus karena diminta dalam satuan miligram, kita ubah mikrogram menjadi miligram dengan cara dibagi 1000. Maka hasilnya adalah 0,5 miligram. Jadi nanti kita timbang 0,5 miligram piridoksin. Setelah itu kita tambahkan volume pelarutnya sebanyak 50 mili. Seperti itu untuk pengerjaan soal nomor 3 ini. Jadi dari sini dulu kalian tulis. Nah, itu kalikan dengan volume pelarut.
Oke, coba kita masuk ke soal nomor 4. Ini masih terkait kimia farmasi ya. Kita akan menghitung konsentrasi, di mana sebelumnya sudah dilakukan yang namanya pengenceran. Nah, di sini pertanyaannya adalah, berapakah konsentrasi akhir larutan baku tersebut? Kita baca dulu ya. Seorang apoteker bagian QC sedang membuat larutan baku piridoksin. Bahan baku piridoksin yang ditimbang adalah 25 mg dan dilarutkan dalam etanol pada laba 50 mili. Kemudian dari larutan baku tersebut dipipet sebanyak 5 mili dan diencerkan ke dalam labu 100 mili. Coba deh kalian kerjakan terlebih dahulu. Ini konsepnya sama seperti yang soal nomor 3. 1 menit ya. Ya, betul ya. Jawabannya adalah yang D. Dari mana caranya? Kita lihat dulu di sini. Bahan baku, dari sini poinnya. Bahan baku piridoksin yang ditimbang adalah 25 mg dan dilarutkan ke dalam etanol pada labu 50 mili. Jadi konsentrasi satu, berapa banyak zat aktifnya? 50 miligram. Jadi memang dia selalu ya bobot per volume. Oke, satuannya kita mengikuti apa yang ada di soal. Oke, konsentrasi satu bobotnya berapa? 25 miligram. Jadi kita tulis 25 miligram. Volumenya dilakukan dalam etanol 50 mili, berarti 50 mili. Oke, jadi 50 mili. Nah, ini konsentrasi satu. Nah, ternyata di sini satu ya yang ini. Ya. Ternyata kemudian dari larutan baku tersebut, berarti dari konsentrasi satu, dipipet 5 mili. Nah, dari konsentrasi satu ini diambil lagi 5 mili. Jadi di sini kita kali volume yang diambil 5 mili. Nah, kita coret milinya. 5-nya juga kita bisa coret ya. Tinggal 1. Berarti 25 dibagi 10. 2,5 miligram. Oke. Nah, 2,5 miligram ini dimasukkan ke dalam lagi 100 mili. Berarti 2,5 per 100 mili. Nah, kalau sudah seperti ini, kita samakan penyebutnya. Penyebut siapa? Dari si Nah, ini adalah konsentrasi yang kedua. Pertanyaannya adalah dari A sampai F, semuanya satuannya ppm. Jadi kita ubah miligram per mili ini ke
ppm. Di mana ppm kita tahu yang pertama itu bisa mikrogram di dalam 1 mili atau miligram di dalam 1 liter. Sekarang kita mau mencocokkan kemana dulu? Yang pertama atau yang kedua? Bisa keduanya. Coba ya, kita cocokkan yang ke pertama. Berarti yang berbeda apa? Kalau yang pertama, yang berbeda adalah satuan dari zat aktifnya. Hasilnya di sini miligram, sedangkan kita harus ubah ke mikrogram dengan cara dikali 1000. Berarti 2,5 dikali 1000. Hasilnya adalah, tambahin nolnya 2 ya, 2500 mikrogram. Berapa volumenya? 100 mili. Nah, udah sama ya. Mikrogram per mili ini adalah ppm. Tetapi di sini harus per 1 mili. Itulah kenapa kita bagi. 2500 dibagi 1000. Hasilnya adalah 25 mikrogram di dalam 1 mili. Mikrogram dalam 1 mili ini adalah ppm. Berarti 25 ppm. Seperti itu. Oke, ini yang pertama. Kalau misalnya kita mau ubah nih yang kedua, miligram dalam liter. Berarti yang berbeda apa? Satuan volumenya. Satuan bobot, satuan zat aktifnya udah sama, miligram per miligram. Jadi kita tulis 2,5 miligram dibagi, di sini kan 100 mili, kita ubah ke liter dengan cara dibagi 1000, karena 1 liter adalah 1000 mili. Oke, jadi 1 mili sama dengan 1/1000. Jadi 100 dibagi 1000. Nolnya coret 2, 1 dibagi 10 adalah 0,1. Jadi 2,5 dibagi 0,1 liter. 2,5 dibagi 0,1 hasilnya adalah 25 miligram per liter. Miligram per liter adalah ppm. Jadi ini adalah 25 ppm. Gitu. Jadi harus tahu ppm itu satuannya mikrogram dalam 1 mili. Dia harus dalam 1 mili ya. Kalau satuan dari zat aktifnya adalah mikrogram. Tapi kalau satuannya mau kita pertahankan dalam miligram, yang kita ubah apa? Satuan volumenya. Harus dalam 1 liter. Nah, di sini 1000 mili. 1000 mili berapa liter? 0,1. Kenapa? Karena 1000 dibagi 100 dibagi 1000 adalah 0,1 liter. Itulah kenapa di sini dibagi 0,1 liter. Maka hasilnya adalah 25 miligram dalam 1 liter. Seperti itu. Jadi ini harus diingat ya. Cara mengubah konsentrasi ppm itu adalah selalu tuliskan terlebih dahulu satuannya ini. Biar enggak bingung. Jadi di belakang angkanya, saya udah tulis nih, misalnya angkanya seperti ini tadi. Kita mau ubah itu yang kemana dulu? Kita mau ubah yang satuan dari zatnya kah atau volumenya? Kita tentukan dulu. Setelah kita tentukan, tulis terlebih dahulu satuannya ini. Biar tidak bingung seperti itu. Silahkan nanti diulang-ulang ya. Silahkan dengan soal yang sama, kalian kerjakan lagi, diulang-ulang. Sehingga akan terbiasa seperti itu. Oke, ini untuk pembahasannya ya. Ada kita sediakan sama saja seperti yang tadi dijelaskan ya. Intinya adalah kita kalikan dulu konsentrasi 1 kita cari dulu 25 miligram dalam 50 mili. Lalu kita kalikan dengan volume yang diambil dari larutan konsentrasi 1 sebanyak 5 mili. Maka hasilnya adalah 2,5 miligram. 2,5 miligram ini ternyata diencerkan ke dalam labu 100 mili.
Berarti volumenya itu adalah 100 mili. Setelah itu diubah ya miligram menjadi mikrogram dengan cara dikali 1000. 2500 dibagi 100. Maka hasilnya adalah 25 ppm. Seperti itu. Penjelasan lebih detailnya tadi seperti tadi ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau latihan. Boleh dengan soal yang sama kalian kerjakan kembali atau kalian ganti angkanya seperti itu agar dia lebih udah terbiasa terekam pada ingatan kita seperti itu. Kalau saya sistem belajar saya adalah mengulang. Jadi saya ulang kembali biasanya 3 kali di hari ini, besok saya ulang kembali sekali seperti itu. Jadi lama-lama terbiasa dan juga ingat. Dan juga nanti kita akan lebih cepat dalam mengkonversi volume satuan-satuan konsentrasi. Oke, ini adalah soal terakhir kita pada malam hari ini ya. Jika ada yang ditanyakan, boleh kalian tulis di kolom chat. Dan untuk materi di bulan Oktober nanti, kita akan membahas, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sudah ikut di kelas-kelas sebelumnya, ingin kembali ikut di kelas Oktober, tentu bisa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah nanti materinya akan sama? Tentu materinya ada yang kita tambahin, tetapi nanti yang membedakan adalah latihan-latihan soalnya. Seperti itu. Kenapa? Karena memang materi-materi inilah yang memang menjadi bekal kalian nantinya ketika ujian seleksi masuk apoteker. Jadi nggak mungkin ini kita ganti seperti itu ya. Jadi materi-materi ini akan kita tambahin, akan kita upgrade. Terus latihan soalnya yang bervariasi juga dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi untuk materi farmasi komunitas nanti akan belajar dengan Kak Apoteker Nisa, begitu juga dengan materi teknologi sediaan semi solid dan steril ya, nanti dengan Kakak Apoteker Nisa. Nah ini dengan Kakak Apoteker Elia akan belajar sediaan solid dan juga industri farmasi. Nah dengan saya nanti kita akan belajar materi farmakologi dan farmakoterapi. Berikut adalah materinya dan juga nanti akan ada materi-materi tambahan ketika kita akan latihan soal. Lalu nanti sedikit topik ini dengan Kak Nisa ya, saya nanti masuknya ke materi kimia farmasi, lalu ke bahan alam. Bahan alamnya belum ditulisin, bahan alam dan mikrobiologi nanti dengan saya. Lalu ada TF1, 2, dan juga OSCI. Nanti OSCI ini kita akan banyak membahas terkait masalah-masalah kasus ya. Jadi nanti ada narasi kasus, nah nanti teman-teman silahkan kerjakan terlebih dahulu, lalu nanti kita akan bahas. Oke, untuk kelas eksklusif, jadi memang kita mau launching ya kelas eksklusif ini. Jadi kelas eksklusif ini untuk saat ini boleh menghubungi admin, di mana nanti kalau kelas eksklusif ini teman-teman bisa langsung di mentoring, jadi one by one ya. Jadi tutor dengan kalian gitu. Jadi pesertanya hanya sendiri. Ataupun kalau misalnya berdua, bertiga juga bisa. Tapi ini boleh chat langsung ke admin ya, ada kontaknya di bio Instagram. Oke, untuk teman-teman yang memang ingin pengennya itu lebih enak sendiri ya, lebih leluasa untuk bertanya, berdiskusi, boleh ya eh, by one dengan kakak tutornya seperti itu. Oke, seperti itu ya, Kakak Hindriani. Nanti boleh hubungin adminnya Gideon karena nanti kita akan diskusi jadwal ya, di mana harus janjian dulu jadwalnya bertemu antara peserta dengan kakak tutornya. Kalau misalnya kelas eksklusif ya, teman-teman. Bisa, nanti kalian bisa request materi apa saja yang mau dibahas juga boleh. Seperti itu. Oke, kami menunggu partisipasi teman-teman semua untuk bergabung di batch Oktober dengan kami.
Dan semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat dan kalian semuanya boleh menggapai ya impian cita-cita kalian menjadi apoteker dan menempuh pendidikan apoteker di kampus yang kalian impikan. Oke, sekian dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat, sehat selalu, dan tetap semangat. Diaplikasikan ya, apa hal-hal yang kita bahas hari ini. Yang pertama, membuat peta konsep materi yang sudah dicontohkan seperti ini, sangat membantu sekali. Setelah dibuat peta konsepnya, latihan soal. Terus untuk materi kimia farmasi harus sering latihan. Jadi rumusnya dihafal, diingat, terus latihan soal. Jadi ada aplikasi ya. Jadi makin ingat lagi tuh ganti-ganti angkanya. Seperti itu ya. Ada dua hal besar, ada dua tugas kalian nih, mulai malam hari ini dan besok. Seperti itu. Oke, ya semoga bermanfaat. Semangat selalu ya. Semoga apa yang kalian impikan boleh kalian peroleh dalam hidup. Selamat malam semuanya. Ya, sama-sama. Saya izin live ya.